warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Sehat? Sehat. Semangat hari ini? Semangat. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Nanti doanya disuarakan ya. Kelasnya silakan memimpin. Persiapan berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adila Janur. Adria Oktaviano. Adi Satu. Aprilia Diana. Lovely. M. Michael. Hari ini pembelajaran PPKN. Kita akan belajar tentang bab menjaga keutuhan NKRI. Sebab 1 yaitu memahami makna dan pentingnya keutuhan NKRI. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, murid diharapkan mampu mengidentifikasi pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Dan ini juga ada sedikit deskripsi tentang permasalahan yang terjadi di Indonesia. Di sini ada juga Haruna Hera. Haruna Hera itu mana? Di Maluku ya. Nah, ini pemicunya adalah penemuan jenazah warga di perbatasan desa memicu kecurigaan dan amarah antar warga. Nah, jadi itu ada jenazah yang ditemukan di perbatasan desa, jadi desa A sampai desa B. Jenazahnya itu ada di tengah-tengah ini. Nah, konflik memuncak dan menjadi bentrokan fisik, aksi saling serang dan pembakaran rumah. Sore hari, aparat TNI dan Polri turun tangan membubarkan massa dan mensterilkan lokasi guna meredam situasi yang lagi kacau. Jadi mungkin di sana itu terjadi salah paham. Pak Agama yang di sini pasti ini ada yang membunuhkan gitu ya. Nah, pasti ada salah satu orang dari desa ini yang membunuh. Akhirnya ada konflik tersebut. Sampai sore harinya TNI Polri itu turun tangan untuk membubarkan massa yang saling adu fisik tersebut. Nah, melihat peristiwa kerusuhan di Halmahera yang terjadi tepat setelah bencana alam, menurut Anda, mengapa konflik antar warga seperti ini bisa menjadi ancaman yang lebih berbahaya bagi keutuhan NKRI dibanding dengan bencana alam itu sendiri? Kenapa? Gimana? Karena terjadi kesalahan pemahaman di antara mereka.
banget. Terus yang kedua, mengapa tindakan main hakim sendiri saat terjadi perselisihan antar kampung dapat merusak fondasi persatuan? Kenapa main hakim sendiri itu merusak persatuan? Karena tidak adanya saling menghargai, tidak adanya kerukunan di antara mereka. Apa itu keutuhan NKRI? Ada yang mau membaca? Silakan. Atau mau tunjuk saja? Ya. Ya. Coba kita garis di peta melihat wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Loke. Tidak boleh ada sejengkal tanah pun yang lepas. B. Keutuhan bangsa, kesatuan rakyatnya meski berbeda suku dan agama tetap satu identitas seperti bangsa Indonesia. Jadi keutuhan NKRI itu bukan hanya sekedar standar peta yang sering kita lihat, tetapi juga persatuan rakyatnya meskipun berbeda suku, berbeda agama, itu menjadi satu identitas yaitu bangsa Indonesia. Mengapa menjaga keutuhan itu penting? Tanpa keutuhan Indonesia akan kenapa? Coba Mbak yang maju. Tanpa keutuhan Indonesia itu akan mudah dipecah belah seperti saat penjajahan dulu. Mudah dimobilitas, mudah diberi isu, terus gampang terpengaruh oleh isu tersebut, akhirnya berubah, terus pembangunannya juga terhambat karena waktunya habis untuk tidak lagi, bukan untuk memikirkan bagaimana untuk maju. Terus hilangnya identitas tanpa negara yang hidup, kita kehilangan rumah. Nah, ini ada game fakta atau mitos. Nanti yang tak tunjuk silahkan menjawab. Ini sebuah fakta atau mitos. Instruksinya, jika itu adalah sebuah fakta, maka bilang fakta. Ya. Kalau mitos bilang mitos. Oke? Coba Mas Arif nomor yang nomor 1, menjaga NKRI hanya tugas TNI dan Polri. Fakta atau mitos? Mitos. Ayo fakta atau mitos? Mitos. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya. Jadi bukan hanya tugasnya TNI sama Polri. Ada jawab. Haijan, mana Haijan? Nomor 2, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ini satu fakta. Fakta ya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Banyak pulaunya. Terus nomor 3, saya pengen Rifka. Rifka mana? Oh itu. Batas wilayah Indonesia hanya mencakup daratan saja. Mitos ya. Nomor 4, saya pengen Ferdian Giovanni. Jadi namanya. Tadinya, ayo kaki. Aldi bagus. Bus. Gimana ini?
Ini di belakang saya. Belakang sekali. Nomor 4, menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya atau hoax dapat merusak keutuhan KRI. Atau mitos. Baca lagi coba kalau itu. Ya, nomor 5. Menghargai teman yang beda agama dan untuk belajar bangsa negari. Ya. Ancaman terhadap keutuhan KRI di era digital atau melalui media sosial ya. Itu yang pertama ada provokasi hoax yang memicu adu debat. Jadi kalian kalau tahu kebenarannya dari aslinya ya, jangan terlalu gampang percaya. Terus bicara kebencian atau hate speech antar kelompok. Terus cyberbullying berdasarkan syarat, menyusupan budaya dan ideologi. Ancaman contoh tersebut ya yang mengancam keutuhan KRI melalui media sosial. Sikap yang menunjukkan menjaga keutuhan KRI. Yang pertama yaitu toleransi. Jadi menghargai perbedaan agama. Di sini ada yang agamanya bukan Islam? Tidak ada. Ya. Kalau mungkin ada namanya misalnya bukan. Terus 2, menyaring informasi sebelum melakukan sharing atau berbagi yang baik. Ya, baik. Terus mengutamakan musyawarah untuk mufakat menyelesaikan masalah. Contohnya apa musyawarah? Kelas. Dan memiliki semangat cinta tanah air dan rela untuk berkepentingan. Peran pelajar. Nah ini berarti peran kalian ya sebagai pelajar. Saya pengen Mbak main film. Oke, coba dibaca peran pelajar menjaga ingin kalian membentuk kelompok. Ini ada 36 ya. Baik itu di kelompok ya.
makna dan meninjau menjaga keutuhan dan kaki. Sebelumnya, teman-teman pasti pernah mendengar mengenai sebuah pepatah nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak cinta maka tak suka, dan tak suka maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Najwa Natasha Alfiana dengan nomor absen 25 dan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Pertama dengan nomor absen 29. Nama saya Helena Kita Sari, nomor absen 17. Nama saya Sri Purwaning Bias, nomor absen 10. Nama saya belajar Tanya pertama, kenapa peristiwa tersebut macam keutuhan NKRI? Karena peristiwa beliau membuat keamanan keutuhan NKRI karena mencerminkan lemahnya nilai kemanusiaan, persatuan, dan toleransi dalam kehidupan generasi muda. Jika perilaku keras seperti Indonesia, maka bentuk individu tidak menghargai bersama dan cenderung menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak ketahanan sosial dan merupakan rasa persatuan bangsa. Karena generasi muda sebagai generasi bangsa tidak memiliki sikap kehidupan sebagai orang yang dan rasa kebangsaan yang kuat. Pertanyaan kedua, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama adalah adanya budaya kelompok atau geng di kalangan remaja yang mendorong solidaritas, kelebihan, dan tekanan untuk menunjukkan kekuatan. Yang kedua, kurangnya pendidikan karakter di sekolah yang menanamkan nilai empati. Ketiga, pengaruh lingkungan sosial dan media yang sering menampilkan kekerasan sehingga dianggap sebagai hal yang wajar. Pertanyaan ketiga, siapa pihak yang dirugikan dalam peristiwa tersebut? Pihak yang paling dirugikan adalah korban, baik secara fisik maupun psikologis. Korban mengalami luka serius dan trauma yang dapat mempengaruhi kehidupan jangka panjangnya. Selain itu, keluarga korban juga ikut merasakan dampak emosional dan beban biaya pengobatan. Pihak sekolahnya dirugikan karena citra lembaga pendidikan menjadi musuh masyarakat. Pelaku juga sebenarnya dirugikan karena masa depan mereka terancam akibat sanksi hukum dan sosial. Masyarakat secara luas juga terdampak karena muncul rasa khawatir terhadap keamanan di lingkungan pendidikan. Pertanyaan nomor 4, apa dampak dari peristiwa tersebut? Dampak dari peristiwa ini sangat luas, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Korban mengalami cedera serius dan trauma mendalam yang membutuhkan pemulihan jangka panjang. Secara psikologis, korban dapat mengalami ketakutan, rendah diri, bahkan gangguan mental. Lingkungan sekolah menjadi tidak kondusif karena muncul rasa takut di kalangan siswa. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap keamanan sekolah menurun. Dalam jangka panjang, jika tidak ditangani, gaya kekerasan dapat terus berkembang dan menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan hasil diskusinya. Nanti kesimpulannya yaitu kita sebagai warga negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus saling menjaga kelompok lingkungan. Seperti tadi yang sudah dipresentasikan di kelompok 2, yaitu kita tidak boleh saling membuli dan kita harus saling menghargai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bab 2, yaitu tentang ancaman dan tantangan dalam menjaga keutuhan. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ya. Kelas silahkan memimpin berdoa. Persiapan berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.